kita ngelihat market sepertinya gitu ya, banyak tidak bersahabat gitu. Kalau menurut Pak Joshua kenapa ya 1 minggu terakhir ini? Karena banyak agenda dari Bank Sentral mungkin, Pak. Oh, okay. Nggak, kalau Pak Jo tahu, Pak Jo aja kan yang mimpin, saya mau. Oke. Iya, satu lagi Pak Jo, saya mau tanya. Ngambil tema komunitas forex ini memang ada permintaan yang banyak tentang tema ini. Ya, banyak sekali Pak, banyak sekali keluhan, banyak sekali pendapat, banyak sekali usulan yang minta supaya tema komunitas forex ini diusung. Oke. Baik, Pak Joshua, sebenarnya sih kalau memang kurang puas sih kan, sebenarnya kalau zaman dulu kan ada di Holy Wing ya gitu ya, tinggal berantem aja di situ. Sekarang karena nggak ada, jadi akhirnya harus dibuka webinar ini. Nah, kita lanjut aja. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita akan coba untuk membahas komunitas forex yang tentunya akhir-akhir ini banyak menjamur setelah terjadi pandemi tentunya. Baik, untuk itu sebelumnya seperti biasa kita akan bacakan dulu pasal disclaimer-nya. Imperium Strategi dan Reza Aswin tentunya tidak pernah mengumpulkan dana kepentingan trading atau investasi. Jadi semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin di media sosial, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan lainnya untuk supaya Anda bisa mentransfer uang, pesan saya hanya satu adalah jangan pernah mentransfer karena itu adalah penipuan. Selain itu, kita juga harus mengerti bahwa forex adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi ini. Jadi mau nggak mau, yuk kenali dulu resikonya sebelum Anda kenali bisnisnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, akhir-akhir ini banyak orang menawarkan kepada Anda forex. Forex ini sebenarnya ini adalah bisnis, ini bukan investasi. Jadi kalau ada konsultan, marketing, atau siapapun itu yang datang kepada Anda dan mengatakan, yuk investasi di gold gitu ya, tapi menggunakan margin, itu bohong. Ini sama dengan bisnis biasanya, seperti bisnis real lain. Ini ada suatu perdagangan, itu sebabnya dinamakan trading. Dan kalau kita lihat yang namanya bisnis, itu berbeda dengan investasi. Kalau investasi itu didiamkan, biarkan saja, dia akan memberikan imbal hasil yang cukup baik walaupun kita tidur. Tetapi kalau trading ini nggak seperti itu, kita harus mengusahakan sama seperti kita bekerja setiap hari. Jadi uang yang dihasilkan dari trading itu akan masuk kepada active income dan bukan passive income. Bapak dan Ibu, forex itu adalah instrumen keuangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara dengan negara lain. Lebih mudahnya tentu ini seperti money changer lah. Jadi pada saat Anda punya uang 15.000 rupiah, lalu Anda datang ke money changer, Anda tukarkan dengan $1 Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian ternyata dia naik menjadi 15.500, maka Anda tukarkan kembali, maka Anda akan untung $1 sama dengan 500 rupiah. Keadaan ini diubah menjadi online sehingga kita bisa bertransaksi di laptop maupun di handphone. Nah, tentunya ini sangat menarik sekali. Walaupun kita tahu di balik yang menarik itu pasti ada risiko yang sangat besar. Tapi Bapak dan Ibu, kenapa forex ini akhirnya sangat disukai oleh para mau milenial atau orang yang sudah lama berbisnis? Karena kita tahu bahwa bisnis tambah lama tambah sulit. Untuk mencari suatu lokasi untuk berdagang aja untuk sulit, belum lagi kita berurusan dengan SDM. Forex ini mempunyai kemudahan, tidak perlu adanya ruangan tempat dagang atau sumber daya manusia, sehingga akhirnya ini menjadi salah satu pilihan. Modal yang relatif kecil ini disediakan di bisnis forex dengan menggunakan margin. Tetapi kita sudah tahu dengan adanya leverage, itu seperti pisau ada matanya dua. Satu bisa menguntungkan, satu sisi lagi pasti merugikan.
Dan kita harus ingat bahwa yang namanya profit itu akan sejajar dengan resikonya. Jadi kalau Anda kepingin untung banyak, ingat di balik itu Anda punya resiko yang sangat besar. Di bisnis forex ini tentunya Anda bisa saja kehilangan dana yang Anda simpan. Jadi hati-hati. Forex ini tentunya mempunyai kemudahan lagi atau kehebatan lagi, ada likuiditasnya yang sangat tinggi. Jadi kalau kadang-kadang kita berbisnis, kita bisa beli, kita nggak bisa jual. Mau jual sih, ya tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Di forex ini pembeli dan penjualnya sudah ada. Kenapa? Karena likuiditasnya sangat tinggi. Lebih dari 9 triliun US dollar dalam waktu satu hari. Sehingga semua bursa di seluruh dunia kalau dikumpulin itu masih kalah dengan perdagangan forex yang ada. Jadi mau nggak mau sulit untuk melakukan intervensi. Sehingga kalau kita bisa memprediksi harga akan kemana, tentunya setidaknya kita mendapat keuntungan yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita harus berbisnis real. Apapun itu, yang jadi permasalahan adalah bisnis ini 24 jam dan dia akan tutup pada hari Sabtu dan Minggu. Ya kecuali untuk kripto kali ya. Nah, karena 24 jam inilah sehingga kita bisa membuka tokonya kapan saja kita mau. Inilah semuanya yang dijanjikan kepada Anda dari marketing, mentor atau konsultan Anda yang tiba-tiba datang kepada Anda, akhirnya Anda harus masuk ke bisnis ini karena kemudahan-kemudahan yang mereka tawarkan. Selain itu juga mereka mengatakan bahwa trading forex itu nggak ada urusannya sama gender. Itu bisa laki, bisa perempuan. Pendidikannya pun ya terserah, mau S1, S2, S3, mau profesor. Kalau dia salah ya salah aja, kalau dia cut loss ya cut loss aja, kalau dia profit ya profit aja, walaupun dia tidak bersekolah tentunya. Nah, semua ini tentunya menjadi suatu daya tarik yang sampai saat ini membuat forex ini masuk ke dalam kategori yang kalau profit itu ketagihan, kalau loss itu pasti penasaran. Bapak dan Ibu, kalau sudah sampai ke titik itu tentunya ini nggak jauh beda sama perjudian. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fenomena yang terjadi dalam forex adalah 90% itu pasti loss dan 10% itu profit. Kalau kita lihat fenomena ini, saya juga bingung kenapa banyak orang masuk ke bisnis ini. Padahal kita udah tahu 90% trader itu pasti kalah. Nggak mungkin nggak, coba aja tanyain. Yang menggunakan demo aja loss gitu, apalagi yang menggunakan kontril. Top up itu adalah suatu hal yang biasa di dalam bisnis ini. Tapi ingat, apakah itu bisa berjalan terus? Permasalahannya apabila kita melihat dari data 90% loss dan 10% profit, kalau kita mengambilnya secara pesimis, ya ini adalah bisnis yang menurut saya nggak perlu dipertahankan ya. Tapi kalau kita lihat dari segi positif ya, dari sudut pandang yang lain, itu adalah kesalahan kita. Kenapa kita kumpul sama yang orang 90%? Kenapa ya nggak kumpul sama 10%? Memang ada risk komunitas yang profit terus. Nah, untuk itulah kita bahas, ada nggak sih komunitas yang selalu profit gitu. Nah, yang selalu terdengar adalah komunitas yang setiap harinya loss dan memang nggak pernah terjadi yang namanya deposit satu kali dan withdraw berkali-kali, itu jarang pernah terdengar gitu loh. Tapi kalau itu sampai ada, tentunya Anda berada dalam komunitas yang benar. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, yuk kita bahas masalah komunitas. Kalau kita berbicara masalah komunitas, tentunya kita akan berbicara masalah menambah jaringan, networking, pengetahuan, itu dulu yang penting. Berbeda dengan adanya sekolah gitu ya. Jadi komunitas ini lebih banyak harusnya mengedukasi antar membernya, bukan seperti pasukan militer yang punya jenderal semuanya itu anak buah. Dalam komunitas itu semuanya sama, dan dengan adanya komunitas ini semuanya berbagi. Itu adalah konsepnya. Jadi kalau Anda ikut suatu komunitas, ikut suatu grup atau apapun itu, ya Anda tinggal lihat ada nggak dampaknya buat Anda. Kalau nggak ada dampaknya buat Anda, terutama dampak penambahan materi atau pengetahuan,
ya buat apa gitu. Kenapa? Ya mendingan ikut klub sepeda aja gitu, itu jauh lebih sehat kayaknya dibandingkan harus ikut komunitas trader atau forex yang setiap hari cuman ngeliatin grafik lalu kita nggak tahu kapan kita untung dan kita nggak tahu harga mau kemana. Karena di dalam setiap komunitas pasti ada yang namanya leader. Nah, kalau kita berbicara masalah leadership, itu tentunya adalah orang yang bisa membuat komunitas ini berkembang. Dan intinya dia sendiri harus mempunyai suatu keterbukaan pikiran sehingga pengetahuannya bisa berkembang. Ini kadang-kadang ya kalau kita melihat komunitas-komunitas yang ada itu leader-leadernya atau siapapun itu kan namanya, mau marketing kayak konsultan, kayak mentor, kayak coach, kayak apa kayak gitu, terserah lah, atur-atur aja sendiri. Itu seperti otoriter gitu. Orang disuruh masuk ke komunitas tersebut gitu ya dengan membayar harga tertentu. Lalu setelah itu dia berikan suatu signal di situ. Nah, signalnya itu bisa benar, bisa enggak. Kebanyakan sih salah gitu loh. Nah, tapi kalau pas dia orang lain, ini yang repotnya. Kadang-kadang dia memposting harga sudah berjalan. Itu udah kebiasaan gitu loh. Nah, di mana membernya tentunya akan masuk lebih lama. Jadi setelah dia profit baru masuk gitu. Nah, waktu harga turun, si leadernya ini udah nge-close gitu ya. Dan yuk kita agak-agak cerdas sedikit. Leader yang baik itu adalah leader yang selalu mau belajar, terbuka aja. Namanya komunitas, semuanya bisa berbicara, semuanya bisa memberikan masukan, memberikan ilmu satu dengan yang lain. Tapi kalau komunitas itu cuma satu arah, itu namanya departemen penerangan gitu. Zamannya Orde Baru, hanya ada satu gitu yang bisa kasih corong ke dalam suatu komunitas atau kumpulan. Tentunya cara leadernya untuk menghargai membernya itu juga merupakan suatu talenta pada saat dia harus bisa membimbing semua anggotanya menjadi lebih baik. Jadi yang tertinggal ya harus diberikan ilmu, saling ngebantu, itu adalah komunitas. Tapi kalau semuanya itu dihitung ya dengan uang, menambah ilmu harus membayar lagi. Buat saya itu sih memang kerjaannya leader itu mungkin dia juga kayaknya dari edukasi bukan dari trading, atau justru lebih parah memang dia nggak bisa trading kan. Bapak dan Ibu, selain itu kalau kita menjadi member suatu komunitas, tentunya setidaknya komunitas itu harus memberikan suatu ruang untuk kita bisa belajar dan kita bisa mandiri. Apa jadinya apabila ada suatu komunitas yang kerjanya cuman ngasih daily signal? Tujuannya buat apa? Ya supaya ketergantungannya lebih tinggi. Kan agak-agak aneh ya kalau kita lihat bahwa ada suatu komunitas yang masuk komunitasnya harus berbayar lewat suatu edukasi, lalu setelah itu dia mengeluarkan signal dan signalnya juga berbayar gitu. Lalu kalau toh emang dia mau keluarin daily signalnya dan berbayar, buat saya ngapain juga ya dia harus ngadain pelatihan? Udah aja langsung jualan signal gitu. Kenapa dia harus menang 2 kali? Dan yang lebih parah, menang 3 kalinya, bahwa membernya itu harus masuk ke dalam broker yang dia menjadi afiliasi. Semuanya itu sah-sah aja sih kalau menurut saya. Tapi yang penting adalah membernya profit. Coba tanya kiri dan kanan Anda, apakah member-membernya profit? Apakah member-membernya berkembang? Apakah member-membernya lebih pintar? Banyak sekali marketing, konsultan, mentor, atau siapapun dia yang sudah mengajar sepertinya udah kayak dewa, nggak bisa disalahin. Dia juga manusia kok. Kalau dia memang hebat-hebat banget, harusnya BCA udah pakai dia untuk mengelola uang. Itu jauh lebih gampang mungkin membahasnya. Bank-bank besar di dunia pasti ngejar dia gitu loh. Apapun itu harus dibicarakan di forum ini. Kenapa? Karena kalau lu gimana Riz gitu. Ya kalau nggak ada yang ngomong, siapa yang ngomong gitu. Keadaan seperti ini. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat kembali outlook ekonominya untuk review untuk minggu ini.
Soalnya Pak Joshua lama-lama kupingnya agak-agak panas ngedengerinnya. Kalau kita bicara masalah atau global, untuk saat ini tentunya stagflasi itu udah nggak bakal bisa dihindari. Kita ngelihat bahwa angka inflasi tinggi semuanya di seluruh negara-negara maju di dunia kecuali negara Jepang tentunya. Nah, ini tentunya harus membuat bank sentralnya menaikkan suku bunga. Jadi semua bank sentral naikin suku bunga. Kalau dia naikin suku bunga di dalam suatu perekonomian yang lemah, tentunya akan timbul resesi. Resesi ini tentunya sudah mulai disinyalir dengan adanya kurva imbal hasil terbalik di Amerika Serikat, di mana imbal hasil obligasi yang rendah, ya, jangka pendek udah mulai motong yang jangka panjang. Ini banyak para pengamat mengatakan bahwa tahun depan kayaknya resesi ini ya. Dan kalau ini terjadi tentunya lebih dahsyat dibandingkan pandemi. Karena kita juga ngelihat bahwa pandemi juga COVID-19 ya, itu udah mulai keluar lagi nih, Omicron udah mulai keluar lagi karena di Eropa udah mulai musim gugur, bentar lagi musim dingin gitu ya. Dan tentunya pasti penularannya meningkat. Nah, kalau kita berbicara masalah resesi yang akan terjadi, tentunya kita akan berbicara masalah pertumbuhan ekonomi berada pada level minus selama 2 kuartal itu berresesi. Dampaknya apa? Udah pasti krisis ekonomi, itu udah pasti. Kalau krisis ekonomi nggak bisa dihindari, maka akan terjadi krisis moneter. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kenapa saya katakan ini menjadi sangat penting? Karena kita tahu bahwa di saat pandemi apa sih yang bisa kita kerjakan? Nggak ada yang bisa kerjakan. Nah, sekarang ini lebih parah lagi. Udah terjadi resesi, pandemi pula gitu loh. Jadi apa yang mau kita kerjain? Selain, yuk kita coba bisnis forex ini, tapi dengan cara yang benar dan di dalam suatu komunitas yang benar.